Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali menekankan kepada diri saya pribadi dan juga kita sebagai umat Islam serta hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam merupakan agama yang diberikan oleh baginda kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Artinya bahwa Islam bukan hanya saja bermanfaat untuk individu, tapi juga bermanfaat untuk yang lainnya. Bahkan bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk yang ada di alam permukaan dunia ini. Oleh karenanya Allah menyampaikan kepada kita punya Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah manusia yang paling berakhlak mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah engkau aku utus ke alam permukaan dunia ini kecuali untuk rahmat seluruh alam. Berbicara tentang rahmat seluruh alam, saudara hadirin, bahwasannya salah satu bentuk dari ajaran rahmat yang diberikan oleh Allah, yang diajarkan oleh kita punya Nabi, adalah bagaimana kita mampu untuk berbagi kepada sesama, menjaga daripada ukhuwah Islamiyah, dan juga membantu mereka orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada satu kisah pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah bersama kelompok kaum muslimin yang disebut dengan istilah muhajirin, dan orang-orang yang menolong di kota Madinah adalah mereka, yaitu orang-orang Ansar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat sampai ke Madinah, beliau mempersaudarakan yaitu kaum muslimin, para sahabat. Salah satunya adalah beliau mempersaudarakan daripada Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi al-Ansari. Yang menarik, Sa'ad Ar-Rabi al-Ansari mengatakan kepada Abdurrahman, "Ya Abdurrahman, sekarang engkau adalah saudaraku." Karena Nabi Muhammad SAW telah mempersaudarakan kita. Oleh karenanya, dengan ikatan keimanan ini, kalau engkau memerlukan apa saja, maka silahkan engkau meminta kepadaku atas nama keimanan. Bahkan, sebagaimana yang engkau tahu, kata Sa'ad, bahwa aku ini adalah orang yang paling kaya di Madinah. Jikalau engkau mempunyai kebutuhan, dan bahkan apabila engkau mau dari sebagian hartaku tersebut, maka silahkan engkau mengambil sebahagian hartaku itu untuk dirimu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari apa yang memang sama kita dengarkan ini, dari kisah ini, saudara hadirin, bisa sama kita ambil pelajaran. Bagaimana sikap seorang muslim, sikap orang yang beriman kepada saudara-saudaranya. Tapi apa yang kemudian terjadi pada realita dan dewasa ini di tengah-tengah kita, kejadian dalam kisah ini mungkin akan sangat sedikit kita temui. Bahkan dalam satu istilah mungkin bisa dikatakan sudah almarhum. Tidak ada lagi kesadaran diri untuk kemudian membantu sesama muslim. Kita lihat bahwa Abdurrahman itu bukan orang miskin, orang fakir, tapi karena ikatan keimanan saat Ar-Rabi mampu untuk membantunya.
Apalagi orang-orang yang betul-betul fakir, orang yang betul-betul yatim, piatu, janda, dan lain sebagainya yang memang membutuhkan daripada hal itu semua. Sekarang ini ironis kita melihat. Maka apa yang terjadi ketika kesadaran ini tidak tumbuh di tengah-tengah kita? Maka yang terjadi adalah berapa banyak orang-orang yang beragama Islam, yang beriman, namun sayangnya mereka tidak mempunyai daripada keimanan yang kuat. Kata Nabi Muhammad SAW, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran tersebut, hampir saja kemiskinan tersebut menjatuhkan seseorang itu kepada kekufuran, bahkan kekafiran. Dan kita melihat, saudara hadirin, di mana banyak daripada kalangan umat Islam yang mereka hidup di bawah garis kemiskinan, mereka tidak mampu dalam segi ekonominya, mereka di bawah rata-rata, miskin fakir. Mereka mampu dan mereka bisa menjual, yaitu keimanan mereka, agama mereka dengan dunia yang sedikit. Bukan jutaan rupiah, bukan miliaran, tapi hanya sebatas sekerdus Indomie saja kita melihat bahwa mereka mengganti agama mereka. Ya, memang dari satu sisi itu merupakan kesalahan mereka karena memang mereka tidak mendalami ajaran agama Islam itu sendiri. Tapi pada satu sisi lain, kesadaran saling tolong menolong memperhatikan di kalangan umat Islam itu telah pudar. Hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan mati, sehingga mereka tidak mau membantu daripada saudara-saudaranya yang ada di sekelilingnya. Saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang berbahagia. Oleh karena itu bagi kita sebagai umat Islam harus kemudian menimbulkan lagi kesadaran untuk saling membantu kepada mereka yang memang betul-betul membutuhkan, yang sudah barang tentu memang harus diperhatikan siapakah mereka yang layak untuk dibantu terlebih dahulu oleh kita. Tapi kesadaran ini penting harus sama kita angkat pada dewasa dan akhir zaman ini.